Dan yang kedua, program Birulah kepada Toto Gatot Subroto. Selanjutnya yang menyerahkan ialah Wakil Bupati Situbondo, pembangunan jamban keluarga yang pertama kepada Ibu Rapi. Bapak Rapi. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Bupati Situbondo. Kepada yang terhormat Bung Karna, disilakan. Hidup yang mulia, hidup! Hidup yang mulia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Situbondo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir saat ini, Pak Kadari yang diwakili oleh Pak Laufik Kasih Ingkal, Pak Kapolres atau yang mewakili Satreskrim Pak Heri, yang saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas PU yang diwakili oleh Sekretaris, para kabid, yang saya hormati staf ahli camat di 13 kecamatannya yang hadir, yang 14 kecamatan yang hadir, Ketua MWCNU Besuki, sekaligus Ketua MUI Besuki, para kades yang menjadi sasaran. Ada berapa kades? 74 yang hadir, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Para KSM dan juga yang hadir yang saya banggakan, serta seluruh hadirin undangan yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di desa pesisir ini, dalam rangka untuk sosialisasi program Birulah dan Jamban Keluarga Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2022. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Saya tidak membayangkan kalau
saya terlambatnya begitu lama. Jadi saya awalnya mengira bahwa karena saya diundang jam 8, paling tidak acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji bidan itu di Sukorejo paling enggak selesai jam 10. Ternyata jam 11 baru sambutan. Aduh, saya walaupun tidak ada patwal, dari Sukorejo itu 11.27 nyampe di Situbondo persis. Jadi 33 menit sudah di Situbondo. Saya hitung terus sampai di sini hampir 40 menit. Aduh, tanpa patwal, karena patwal sekarang nggak ada, semuanya ada di Surabaya. Jadi mohon maaf, bukan disengaja, tetapi karena memang kondisi saat ini yang kegiatannya berbarengan. Kemudian yang kedua, kenapa saya berikan kepada pemateri lebih awal? Karena saya menganggap materi yang akan disampaikan baik dari Kejaksaan Negeri maupun dari Kepolisian Resort Situbondo itu sangat penting untuk pengetahuan kita semua, bagi para Kades, KSM yang ada di lapangan untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah program Birulah di Kabupaten Situbondo tahun ini hampir 1.000 rumah. Kita berharap setiap tahun semakin banyak, karena ada tuntutan bahwa tahun 2024 kemiskinan ekstrim itu harus sudah selesai. Jamban keluarga yang ada di Dinas PU saja 660, belum yang ada di Dinas Kesehatan juga ada jamban keluarga. Semuanya ini adalah upaya pemerintah bagaimana masyarakat kita bisa hidup sehat. Jadi rumahnya kemudian rumah yang sehat, jamban keluarganya jamban yang sehat, tidak lagi buang air besar sembarangan. Karena ini yang memicu masyarakat kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini menjadi penting. Saya berharap kepada Dinas PU agar kegiatan setelah sosialisasi ini selesai dan nanti dimantapkan oleh Dinas PU kepada seluruh KSM yang ada, segera dilakukan. Karena apa? Saya ingin uang itu segera beredar di masyarakat. Bisa untuk beli material, bisa untuk ongkos tukang dan lain sebagainya. Karena beredarnya uang di masyarakat itu menjadi penting. Semakin banyak uang beredar, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang akan bisa kita capai. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh yang mudah dilihat saja. 10 tahun yang lalu Banyuwangi masih belum apa-apa juga. Bahkan Banyuwangi masih belum memiliki hotel berbintang. Coba musik yang sebelah barat. Belum punya hotel berbintang. Malah Kulon Bodowoso waktu itu sudah punya ijen. Nah, sejalan dengan itu
Kabupaten Banyuwangi mereka berpromosi tentang ijen, berpromosi tentang kawah wuruk, berpromosi tentang baluran. Beliau menyampaikan kalau ingin wisata ke Ijen yang merupakan miliknya Banyuwangi dan Bondowoso, yang mau datang berwisata ke Kawah Urung yang merupakan miliknya Bondowoso, dan Kawah Baluran yang merupakan milik kita, datanglah ke Banyuwangi. Akhirnya orang datang banyak ke Banyuwangi tanpa kita sadari. Begitu orang banyak datang ke Banyuwangi, akhirnya para pengusaha memandang bahwa Banyuwangi butuh banyak hotel. Akhirnya tumbuhlah hotel-hotel berbintang sangat banyak di Banyuwangi. Coba sekarang dilihat Banyuwangi, hotel berbintang luar biasa sekali. Kalau dihitung kamarnya bisa ribuan kamar sudah. Sekali hotel berbintang kita masuk bisa 1 juta, minimal 800. Anggap rata-rata 1 juta. Padahal ada yang kelasnya di atas 1 juta. Anggap saja 1 juta. Satu orang bermalam di situ, 1 kamar, pemerintah daerah sudah dapat pajak 10%-nya, artinya 100.000. Padahal kalau Sabtu dan Minggu di Banyuwangi itu hotel semua full. Kalau 1 kamar saja sudah 100.000. Kalau 1.000 kamar itu sudah 100 juta semalam. Itu hotelnya saja. Makanya ditanggung hotel 1 kali waktu sarapan. Siang dan malam mereka beli di luar. Begitu tuh makan 2 kali, mereka kena pajak 10%. Katakanlah rata-rata 50.000 1 kali makan. Makannya saja sehari sudah 10.000. Artinya 1 kamar kalau 1 orang kita itu sudah dapat 110.000. Bandingkan dengan kita, orang mau berkunjung ke sini enggak. Kenapa? Ya karena situasinya saja. Pariwisata kita belum tertata dengan baik. Promosi wisata kita masih belum meluncur dengan baik. Wisata andalan kita juga masih belum terbangun dengan baik. Hotel kita paling mahal di angka 400. Semalam 1 kamar hanya dapat 40.000 perak. Dan banyaknya hotel di sini sedikit. Minggu depan pertengahan ada Porprov. Hotel sudah habis. Homestay habis. Sewa persewaan kos-kosan habis. Sampai cari rumah kosong itu pas bagus. Ini saya bantah karena menurut saya ini penting. Kenapa? Karena yang begini ini yang akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketika pendapatan asli daerah itu meningkat, maka daya dongkrak pembangunan kita itu akan semakin besar. Berbagai program yang akan meluncur ke desa juga akan semakin besar. Kalau pajak
retribusi semakin besar, maka ADD juga ikut semakin besar. Kalau penerimaan pajak retribusi turun, maka ADD juga akan ikut turun, karena itu rumusnya sudah. Nah, oleh karena itu kedatangan orang ke Kabupaten Situbondo itu menjadi penting. Makanya saya akan memperbanyak berbagai event agar dengan event-event yang akan kita laksanakan ini akan banyak orang berkunjung ke Situbondo. Ketika banyak orang berkunjung ke Situbondo, harapannya apa? Investasi akan datang. Begitu investasi akan datang, lapangan kerja baru akan terbuka. Begitu lapangan kerja baru terbuka, pengangguran semakin menurun. Ketika pengangguran semakin menurun, maka masyarakat akan meningkat kesejahteraannya. Karena sudah banyak orang yang bekerja. Itu Bapak Ibu sekalian, kita menganggarkan 942 pengap-pengap. Jabanisasi sampai 1000 lebih itu di 2 dinas. Kita juga memaksakan diri karena memang di ultimatum tahun 2024 harus selesai. Sementara suplai keuangan dari pusat bukan semakin bertambah, malah semakin berkurang. Gaul kita semakin berkurang. Ditambah lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan beberapa kewenangan untuk ditanggung oleh pemerintah daerah. Contoh, P3K. Kalau dulu digaji oleh pusat, sekarang menjadi tanggungan pemerintah kabupaten. Dan tidak main-main jumlahnya. Nilainya adalah 19 miliar setahun. Beban baru kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, kemampuan keuangan kita semakin lama semakin menurun, sementara ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat semakin lama semakin besar. Lebih-lebih setelah pandemi ini berakhir, yang pasti harapan-harapan masyarakat akan semakin bertambah besar kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo ini. Oleh karena itu, mari kita berharap dengan berbagai inovasi yang kita miliki, dengan berbagai kreativitas yang kita miliki, mari kita membangun Kabupaten Situbondo lebih baik lagi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Taufik maupun Pak Heri tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada, sehingga tidak satu pun yang tersandung oleh hukum. Oleh karena itu, saya berharap semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala keterlambatan saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia. Bapak Ibu dan hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa pada hari ini diserahkan secara simbolis sebanyak 2 orang dan juga penyerahan program sanitasi jamban keluarga sebanyak 660 unit yang pada hari ini juga diserahkan secara simbolis sebanyak 2 orang. Untuk itu, mohon berkenan kepada para penerima, kami persilakan untuk mengambil tempat.
Baik, mohon berkenannya terhormat Bupati Situbondo untuk menyerahkan, didampingi oleh Ketua khusus pegawai negeri atau penyelenggara negara memang diputuskan di pasal 2 dan pasal 3 juga bisa, tapi bagi KSM atau bukan penyelenggara negara tetap bisa dikenakan di dalam pasal 3, karena di dalam pasal 3 bunyinya setiap orang, bukan penyelenggara negara. Artinya apa? Bagi teman-teman KSM, kami berpesan agar berhati-hati. Mungkin teman-teman KSM di sini sudah istilahnya sudah benar-benar melakukan kegiatan ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan juknis yang ada. Tapi hati-hati kaitannya sama pihak ketiga. Yang dipicu oleh apa? Yang tadi saya sampaikan di depan itu kaitannya sama nominal. Karena kalau ditumpuk mungkin yang masuk di rekeningnya KSM itu akan jadi besar. Baik itu yang mohon maaf dari desa, kaitannya sama desa mungkin, dan ini itu kami mohon, kami ditugaskan kepada KSM melaksanakan sesuai juklak dan juknis yang ada terkait adanya permintaan dari pihak ketiga, entah itu dari swasta, entah itu dari APH bahkan mungkin, itu jangan dituruti. Kalau Bapak takut ataupun tidak berani untuk menyampaikan keberatan, bisa disampaikan dalam hal ini kalau kami di kepolisian, di situ ada polsek, ada Pak Kapolsek, ataupun ke Pak Dan Ramil juga tidak masalah, atau ke dinas terkait adanya hal-hal yang mungkin akan mengganggu rekan-rekan KSM untuk bekerja. Di sini kami tekankan kepada teman-teman KSM untuk terhindar ke sana, yang penting jenengan tahu juklak dan juknisnya, laksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai ada apalagi fiktif pengurangan volume dana, karena hal-hal di sini nanti yang akan membuat Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam KSM akan menjadi pusing. Laksanakan dulu sesuai apa yang ada di sana. Jangan, ya bahasa kasarnya itu ngakali. Seperti disampaikan Pak Kasih Intel tadi, tanpa harus menunggu laporan kami tetap bisa dukung. Kami di kepolisian, di Bapak Ibu sekalian KSM di lapangan, yang mengawasi bukan cuma kami APK, teman-teman lembaga, teman-teman LSM, teman-teman wartawan. Kalau kami di kepolisian, di masing-masing desa ada Babin Kamtipmas, teman-teman di Koramil ada Babinsa, yang juga akan ikut berpartisipasi mengawasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Jadi kami mohon jangan sampai ada perbuatan atau tindakan yang dapat mengarah ke ranah pidana korupsi. Kami di sini APH juga tidak kesenangan juga ada pengaduan, ada pemeriksaan. Yang hormati Bapak Bupati serta Ibu Wakil Bupati, Bapak dari Kejaksaan yang dalam hal ini Pak Kasih Intel, Bapak-bapak semuanya, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo dan tidak bisa kami sebut satu persatu, seluruh undangan peserta sosialisasi yang hadir saat ini. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf. Seharusnya yang hadir dalam undangan ini adalah Bapak Kapolres, berhubung beliaunya ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menunjuk kami untuk
mewakili beliau untuk menyampaikan pesan kepada para undangan, terutama pelaksana dalam kegiatan Biru Walk dan pembangunan jamban ini. Tadi sudah secara teknis sudah disampaikan oleh Bapak dari Pak Kasintel kaitannya sama perbuatan-perbuatan apa yang bisa atau perbuatan dalam tindak pidana korupsi. Di sini kami hanya sedikit menambahi dan memberikan penekanan kepada teman-teman khususnya dari KSM untuk secara teknis kaitan pelaksanaan maupun pelaksanaan dalam kegiatan ini mungkin nanti lebih teknis dari teman-teman PU Dinas PU yang akan menjelaskan. Di sini kami hanya sedikit memberikan penekanan kaitannya sama beberapa perbuatan yang bisa atau berpotensi masuk ke ranah pidana, khususnya pidana korupsi. Sebagaimana disampaikan dari Pak Kasintel tadi, salah satunya adanya monopoli. Dalam kegiatan ini mungkin kalau boleh saya sampaikan, saya katakan bahwa monopoli ini rawan atau resiko tertinggi ada di KSM, karena dalam hal ini bantuan masuk ke rekening KSM. Memang kalau kita bicara masalah nominal untuk per rumah atau per kakak itu memang kalau kita lihat kecil. Vika Nanta SH. Dan untuk yang kedua kami persilakan kepada Tipikor Satreskrim Polres Situbondo, Bapak Heri Purwanto. Kami persilakan. Anggaran yang digunakan adalah uang negara. Jadi uang negara itu uang kita semua. Uang kita semua, penggunaannya pun juga harus transparan. Dan juga harus ada pertanggungjawaban. Kalau yang tadi saya serap dalam program ini adalah pembangunan perumahan dan jamban dan sanitasi. Ini produknya harus ada. Jangan sampai anggarannya cair tapi produknya tidak ada. Terus dana tidak terserap 100% ataupun 100% tapi laporan pertanggungjawabannya tidak ada. Nah, ini nanti bisa masuk ke ranah tindak pidana. Tindak pidananya begitu tindak pidana korupsi. Ya, karena di dalam tindak pidana korupsi itu ada beberapa hal yang menguntungkan diri sendiri juga bisa. Jadi baik perorangan ataupun badan hukum itu bisa terjerat dengan tindak pidana korupsi. Untuk kegiatan ini saya menekankan nanti informasi yang saya dapat ini kan dananya diserahkan oleh kelompok ya, diserahkan oleh kelompok. Nah, untuk pengelolaannya kelompok ini saya minta teliti, harus sesuai jumlah juknis yang ada. Jangan sampai ada pun pengurangan sedikit pun ataupun markup. Sesuai dengan prosedur yang ada jumlah juknisnya. Misalnya harga materialnya berapa di toko material harus sesuai dengan harga yang dikeluarkan realnya. Tidak boleh ada markup. Itu pun harus ada SPG-nya, bukti-bukti tertulisnya, istilahnya kwitansinya, pengeluaran uang-uangnya itu harus tertera jelas, dan siapa pengelolanya pun juga harus jelas.
dikelola oleh siapa, apakah swakelola ataupun pihak ketiga yang mengelola itu. Kan lebih baik kita belajar tertib administrasi daripada kita menunda-nunda administrasi. Masuknya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini nanti mondok di alun-alun, kan? Bukan mondok pesantren tapi mondoknya di alun-alun. Nah, itu saya tidak mengharapkan seperti itu. Banyak pun juga laporan ataupun pengaduan masuk ke bidang saya, yang mana di situ laporannya ya, dari mulainya SPJ tidak ada, ataupun kegiatannya fiktif, ataupun yang dituju orangnya itu salah sasaran. Ya, mungkin nanti ke depannya saya minta harus sesuai siapa yang diberi program bantuan itu, yaitu orang yang layak. Sini juga ada permasalahan yang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, itu rumus korupsinya itu MJ-MINA, corruption, monopoly of power, discretion by official, and accountability. Ulang korupsi muncul karena ada monopoli kekuasaan, didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan namun tidak ada pertanggungjawaban. Nah, ini saya bilang. Jadi jangan sampai ada monopoli kekuasaan, mentang-mentang yang dikasih, maaf misalnya ada salah satu desa yang dikasih kepala desanya, dimonopoli ini, yang kerja keluarganya semua ataupun yang dapat keluarganya semua, itu masuk monopoli kekuasaan karena dia punya kewenangan. Adanya kewenangan dari kepala desanya ya, untuk mengambil suatu keputusan. Pasti dilaksanakan karena kegiatannya itu kekeluargaan, kefamilian, laporan pertanggungjawabannya tasok-tasok, nggak bisa menekan atau men-pressure pihak keluarganya untuk menyelesaikan satu SPJ-nya. Nah, ini tolong dihindari. Hal-hal seperti ini tolong dihindari. Coba etika ada etika di situ. Terus, nah, semua pihak terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan kepatuhan tujuan pengadaan barang jasa. Nah, ini tugas saya adalah sebagai pencegahan. Jadi tujuan dari pemerintah Kabupaten Situbondo ini untuk membangun rumah yang layak huni dan program sanitasi. Ini harus tercapai. Disertai apa? Tugas yang tertib, sesuai SOP, sasarannya tercapai, kelancarannya ketepatan tujuan pengadaan barangnya tercapai. Bekerja secara profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan informasi menurut sifat yang harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Ini etika dulu lah, etikanya kalau bisa nanti ya mungkin nilainya kecil Bapak Ibu ya. Satu rumah tadi saya dapat informasi 15 juta, kecil. Tapi kalau 15 juta ketua kelompok yang megang ini apa? Salim 20 lah, misalnya 20 rumah beberapa 300, nilainya besar. Dan saya tidak mau satu karena nilainya kecil nanti di suite, di global ini biasa permainannya gini, banyak ya istilah kalau kami bilang PL itu ya, penelitian langsung keseluruhan, nilainya digabungkan, nanti dihitung, dia kalkulasikan semuanya berapa,
Nah itu yang dikerjakan. Tidak bisa. Satu rumah ya tetap 15 juta, itu ya 15 juta gitu kan. Tidak bisa digabungkan total keseluruhan yang didapat dibangun misalnya 10 rumah gitu. Itu memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Mungkin pasalnya nanti bisa dijelaskan sama tim dari Polres, ya kan, kena pasal berapa itu. Ancaman hukumannya ada Pak ya, daripada mondok kita yang lebih baik di acara ini saya sudah memberikan saran atau masukan kepada Bapak Ibu sekalian harus dan saya hormati Pak Bupati beserta Ibu dan Bu Wakil Bupati, perwakilan dari Polres Situbondo, ada Pak Kapolsek dan Dim dan Ramil, Kepala OPD, Pak Camat, dan Kepala Desa beserta Bapak Ibu sekalian yang ada di acara pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Bupati dan semua Bapak Ibu yang ada di sini. Seharusnya Bapak Laufika Nanta Sarjalaku dan Bapak Kapolres Situbondo yang dalam hal ini diwakili oleh Tipikor Satreskrim Polres Situbondo, Aibda Heri Purwanto. Yang kami hormati Bapak Camat 14 kecamatan di wilayah Kabupaten. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita buka acara program kabupaten, yaitu berupa program Birullah dan Jatah Keluarga oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman, dengan satu harapan mudah-mudahan pertemuan ini Bapak Ferry Herlambang SH MHum serta seluruh hadirin dan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Kami ucapkan selamat datang Bupati Situbondo dalam acara sosialisasi Kabupaten Program Birullah dan Jatah Keluarga.